Halo teman-teman muda, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita sedikit mengenal mengenai perkawinan Katolik. Yang lalu kita telah sedikit mengenal bagaimana pendasaran kitab suci mengenai perkawinan Katolik. Nah, hari ini kita kemudian ingin sedikit mengenal apa sih makna perkawinan Katolik itu. Melihat dari dasar kitab suci yang lalu telah kita kenal, perkawinan Katolik berarti dapat diartikan sebagai persatuan antara pria dan wanita yang terikat hukum untuk hidup bersama seumur hidup. Nah, dalam katekismus Gereja Katolik juga ditegaskan bahwa persatuan seumur hidup antara pria dan wanita yang telah dibaptis ini secara Katolik ini sifatnya terarah kepada kesejahteraan suami istri dan juga terbuka pada kelahiran dan pendidikan anak. Itu ada dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1601. Nah, hal ini berkaitan dengan gambaran kasih Allah yang bebas, yang tanpa paksaan, setia, menyeluruh dan juga berbuah. Nah, lalu hubungan kasih ini menjadikan pria dan wanita menjadi karunia satu bagi yang lainnya, yang secara mendalam diwujudkan di dalam hubungan suami istri. Nah, jadi jika dalam pembaptisan rahmat Tuhan dinyatakan dengan air atau penguatan krisma dengan pengurapan minyak, namun dalam perkawinan rahmat Tuhan dinyatakan dengan pasangan itu sendiri. Jadi pasangan itu menjadi rahmat bagi pasangannya. Suami menjadi rahmat bagi istri, istri menjadi rahmat bagi suami. Nah, inilah artinya sakramen perkawinan, yaitu suami adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi istrinya dan istri sebagai rahmat bagi suaminya. Nah, Tuhan menghendaki perkawinan yang sedemikian sejak masa penciptaan, seperti yang telah kita kenal dalam pendasaran kitab sucinya. Nah, sakramen perkawinan juga mengangkat hubungan kasih antara suami dengan istri untuk mengambil bagian di dalam salah satu perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu penciptaan manusia. Nah, maka perkawinan terbuka kepada keturunan karena diambil bagian dalam penciptaan Allah, yaitu menciptakan manusia. Nah, dengan demikian persatuan suami dengan istri menjadi tanda akan kehadiran Allah sendiri. Jika di dalam persatuan itu mereka bekerja sama dengan Tuhan untuk mendatangkan kehidupan bagi manusia baru, yang tubuh dan jiwanya diciptakan atas kehendak Allah. Nah, dalam hal ini penciptaan manusia berbeda dengan hewan atau tumbuhan, karena hanya manusia yang diciptakan menurut kehendaknya dan dengan mengaruniakan jiwa yang kekal atau immortal. Jadi tubuh manusia fana, tetapi jiwa kekal. Nah, sedangkan hewan dan tumbuhan tidak mempunyai jiwa yang kekal seperti manusia. Nah, jadi peran serta manusia dalam penciptaan manusia baru adalah merupakan partisipasi yang sangat luhur. Itulah makna dari perkawinan Katolik. Nah, jadi secara garis besar, sakramen perkawinan mempunyai tujuan mempersatukan suami istri, menjadikan suami istri dapat mengambil bagian dalam karya penciptaan Allah. Dan akhirnya dengan sakramen perkawinan ini, suami dan istri dapat saling menguduskan sampai kepada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan sejati, kerajaan surga. Nah, itulah sebenarnya secara singkat apa sih makna perkawinan Katolik. Jadi bukan hanya soal aku mencintai pasanganku, tapi juga aku menjadi rahmat Allah bagi pasanganku. Aku bukan hanya mencintai pasanganku, tetapi aku mencintai Tuhan yang hadir di dalam pasanganku. Lalu juga terbuka bagi kelahiran manusia baru, yaitu keturunan. Kesejahteraan suami istri, yaitu bagaimana aku menjadi rahmat tadi bagi pasanganku, tapi juga terbuka bagi keturunan, yaitu kelahiran. Nah, maka terbuka pada kelahiran
anak. Lalu bagaimana dengan yang mandul? Nah, anak, seperti kita katakan bahwa pasangan suami istri ini ambil bagian dalam penciptaan manusia baru. Tetapi Allah lah yang menciptakan manusia itu. Nah, maka bagaimana kalau orang mandul? Ingat, anak itu adalah ciptaan Allah dan dia adalah titipan Allah bagi kita. Nah, maka bukan hak kita yang membuat, oh saya mandul lalu saya tidak cocok dengan istri saya atau saya tidak cocok dengan suami saya, mencari pasangan baru. Bukan. Berdoalah kepada Allah. Itu sudah menjadi kehendak Allah. Bahwa mungkin Anda tidak memiliki keturunan. Tetapi bukan berarti tidak memiliki keturunan karena sengaja. Oh, sengaja tidak hamil, pakai kontrasepsi, pakai pil KB yang obat-obatan dan segala macam. Nah, itu sebenarnya dalam Katolik tidak dibenarkan. Boleh KB, tapi ada KB secara alami. Ada penghitungan tanggalnya. Ada waktu masa suburnya dan segala macam. Itu KB alami. Tetapi kita tetap terbuka pada kelahiran anak. Bukan keinginan kita sendiri dalam perkawinan itu. Itulah makna perkawinan Katolik. Sekali lagi bukan hanya soal aku dan pasanganku, tetapi juga aku berelasi dengan Tuhan yang hadir dalam pasanganku, dan aku sendiri bagaimana menjadi rahmat Tuhan bagi pasanganku. Jadi bukan hanya soal hubungan antara pria dan wanita, tetapi juga antara Allah dan umatnya. Terima kasih, semoga bisa sedikit membantu. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, jangan lupa bahagia. Amin.